see you guys. Akhirnya setelah mungkin 2 tahun kita ibadah onsite, hampir 2 tahun kita ibadah onsite. Tetap kita jaga jarak juga, kita mematuhi protokol ya guys, agar semuanya tetap dapat berjalan dengan baik. Dan tidak terlambat mungkin Happy New Year. Mungkin sudah lewat seminggu lebih, tapi selamat tahun baru buat semuanya. Mari kita memulai awal tahun ini dengan kembali dekat kepada Bapa. Kita siapkan hati kita yuk, hari ini kita ibadah. Just worship God, terima kasih. Mari kita sebelum mulai ibadah ini kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan apa yang sudah kami lewati kemarin Tuhan selama mungkin hampir 2 tahun Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami masih ada di sini Tuhan, itu semua karena penyertaan Engkau. Bapak, kami mau memulai Tuhan tahun ini Tuhan dengan spirit Tuhan, dengan hati Tuhan yang mau lebih menyenangkan Engkau Tuhan, menjadi sempurna Tuhan seperti yang Engkau inginkan Tuhan untuk setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau Tuhan selalu menyertai masing-masing dari kami. Thank you Jesus. Sebentar kami mau fokus Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Just worship God. Terima kasih Bapa. Mari kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang telah kita alami sampai hari ini, untuk setiap harapan, untuk setiap penyertaan, setiap kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada masing-masing dari kami. Thank you God. Come on, just sing this one together. God.
Jadikan aku indah, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap penyertaan-Mu Tuhan, setiap anugerah-Mu Tuhan. Apapun yang sudah kami lewati dan mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak boleh sertai Tuhan. Mungkin teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, ataupun dimanapun mereka berada Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan pada masing-masing dari jemaat di SAF ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Thank you Jesus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita ya. Oke, karena belum boleh beli salam, belum boleh beli tepuk, kita mungkin say apa? Namaste. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Dia sungguh baik, Tuhan Yesus sangat baik. Amin buat kita semua. Beri kemuliaan bagi Allah kita yuk. Kita katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Kemarin sekali lagi katakan
mengucapkan selamat tahun baru 2022. Tidak terlambat, mungkin udah lewat 1 minggu lebih, tapi yuk kita, David cuma sekali lagi ingatkan bahwa mari kita sebelum memulai tahun yang baru kita mengucap syukur dulu kepada Tuhan, di mana penyertaan Tuhan yang selalu ada untuk setiap masing-masing dari kita semua, baik itu mungkin dalam keadaan baik, keadaan buruk sekalipun, Tuhan selalu baik, guys. Penyertaan Tuhan selalu ada untuk setiap masing-masing dari kita, karena kita berharga, karena kita berharga. Tapi jangan sampai kita mendukakan hati Bapa, mendukakan Bapa, di mana Tuhan sudah mengorbankan semuanya untuk ganti kita, untuk ganti dosa kita. David harap di tahun yang baru ini juga kita semakin lebih semangat lagi, semakin dekat dengan Tuhan. Dalam setiap ibadah kita setiap hari, mari kita benar-benar tanya, Tuhan apa sih yang mau Tuhan sampaikan kepada kita semua, kepada kami semua. Yuk kita memiliki waktu setiap hari dengan Tuhan. Anugerah Tuhan yang sungguh besar itu jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita mengecewakan Tuhan. Kita berikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati. Thank you Jesus God. Terima kasih
Kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Sekalipun kadang-kadang kami kurang setia, tetapi kesetiaan-Mu Engkau telah buktikan di atas kayu salib, sehingga Engkau tidak bisa menyangkali kesetiaan yang Engkau telah nyatakan. Karena itu adalah sebuah bukti, itu sebuah fakta kenyataan. Dan setiap kami harus meresponi kesetiaan Tuhan yang telah terbukti. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong sekali lagi membuka pikiran kami, membuka hati kami, dan menolong setiap kami untuk melihat di dalam kesementaraan ini Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini di mana kami boleh bersama-sama setelah hampir 2 tahun kami harus ibadah online, kami boleh hari ini bisa beribadah bersama-sama secara tatap muka. Kami bersyukur buat kesempatan yang luar biasa ini. Kami mau treasure itu Tuhan, kami mau menghargai itu Tuhan. Dan kami juga mau menghargai yang sudah hadir pagi hari ini. Engkau menyatakan berkat-Mu, jamahan-Mu kepada setiap kami yang hadir pagi hari ini. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Pagi ya. Haleluya. Oke. Sudah lama gedung ini tidak dipenuhi manusia sebanyak hari ini ya. Puji Tuhan. Jadi rasanya mungkin panas juga ya. Rasanya panas. Nggak tahu karena memang gedung ini sudah mulai terbiasa hanya diisi oleh 5-7 orang pada waktu rekaman. Dan pagi hari ini kita bersyukur bersama-sama untuk kehadiran saudara-saudara semuanya yang sudah muncul pagi hari ini. Ya, di tahun 2022 ini, pada waktu kita mengalami pandemik ya, semua seperti benar-benar baru. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita pada akhirnya beribadah, dan rasanya apakah kita bisa melewati. Tetapi toh pada akhirnya kita bisa melewatinya. Dan saudara-saudara, kita tahu bahwa kita ini hidup di masa yang semakin sukar ya, harus diakui. Walaupun teknologi makin maju, mobil makin luar biasa ya, teknologi mobil itu ya, dan berbagai macam kemudahan itu diciptakan oleh manusia. Tetapi harus diakui bahwa hidup makin sukar. Kalau saya mengikuti berita-berita ya, kaum milenial lagi gelisah. Apakah mereka bisa beli rumah? Karena harga rumah sekarang rumah petak-petak aja ya, 50 meter persegi, kadang-kadang saya heran 30 meter persegi rumah juga sudah dijual ya. Jadi sekarang saudara-saudara, rasanya mungkin kita seperti orang-orang yang ada di Jepang yang kalau punya rumah mungkin 100 meter persegi itu, wow, itu sudah hebat tuh ya. Jadi kita menghadapi satu keadaan yang makin sulit, satu zaman yang makin sulit. Dan saya ingin sampaikan bahwa dalam keadaan yang makin sulit ini, ternyata Alkitab memang sudah memprediksi itu ya. Alkitab sudah memprediksi itu. Alkitab sudah menyatakan itu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan bacakan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau saudara punya anak 1, anak 2, puji Tuhan. Kalau saudara punya anak 5, wow, anak-anak saudara akan menghadapi masa-masa yang lebih sukar lagi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Saudara, kata menjadi pemfitnah ini, kalau dulu fitnah itu hanya disampaikan dalam lingkup kecil ya.
tetangga, satu RT, satu RW, satu kelurahan, begitu lingkungan kerja. Tapi dengan kemajuan teknologi informasi, fitnah itu sudah bisa mengglobal, saudara-saudara. Saudara bisa perhatikan ini bagaimana firman Tuhan digenapi. Fitnah itu tidak hanya bisa dibatasi dalam lingkup yang kecil saja, tapi fitnah itu bisa menjadi sebuah sekarang namanya hoax global. Kemudian mereka akan berontak terhadap orang tua. Sebenarnya kata orang tua itu juga berbicara tentang orang yang berotoritas, orang yang ada di atasnya. Dan saudara, yang lalu saya memberikan seminar tentang bagaimana ciri-ciri manusia postmodern, dan salah satu cirinya adalah anti kemapanan. Anti kemapanan itu apa artinya? Anti organisasi, tidak mau berada di dalam sebuah struktur, saudara-saudara. Kenapa? Karena tidak percaya kepada otoritas. Dan ini saya lihat, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Artinya sebenarnya merendahkan agama. Agama bukan menjadi sebuah tuntunan, tetapi agama menjadi alat. Alat untuk mencapai popularitas, alat untuk mencapai kekuasaan, alat untuk macam-macam. Agama menjadi jualan, saudara-saudara. Bahkan agama bisa menjadi tempat atau agama bisa untuk jualan apa saja. Dan ini membuat orang tidak percaya kepada agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara perhatikan, kalau kita lihat urutan ini, dan ini sudah dinubuatkan, maka kita melihat bahwa daftar ini semakin lama semakin dipenuhi, semakin digenapi terjadi. Waktu saya membaca ini ya saudaraku, saya berpikir, betapa sulitnya, betapa sukarnya. Sehingga pertemanan, persahabatan sekarang yang benar-benar itu bisa durable, bisa bertahan lama, itu makin lama makin sulit. Saya mau tanya kepada saudara-saudara yang punya usaha, ya berjalan bersama-sama. Betapa ketika saudara membangun sebuah kerjasama di dalam usaha tidak mudah, saudara-saudara. Kenapa? Karena di sini kalau saudara perhatikan ada spirit zaman ini, yaitu mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, kemudian membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Saudara, kalau kita perhatikan spirit-spirit ini, maka kita mendapati bahwa hidup sekarang ini makin lama makin tidak mudah. Dan saya kemudian merenungkan, kalau ini yang terjadi dan makin lama makin sulit, apa sih yang kemudian kita harus lakukan? Apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen? Apakah kita sebagai orang Kristen seperti hidup di dalam sebuah kumpulan yang terasa itu adalah surga, tapi sebenarnya saudara-saudara di luar lingkungan kita ada begitu banyak hal yang terjadi, kebobrokan yang terjadi. Yang lalu ada peristiwa 2 anak remaja yang ditabrak di Nagreg, lalu kemudian diangkut dan ternyata dibuang. Bukan hanya itu saja, persoalan perkosaan. Seorang yang dianggap sebagai guru harusnya, bisa guru agama, bisa guru apa saja, ternyata kemudian melakukan tindakan pelecehan. Dan saudara-saudara, sekarang sulit rasanya bahkan untuk bisa menemukan pasangan yang benar-benar, saudara-saudara, yang benar-benar pure begitu mungkin ya, saudara-saudara. Dan saudara bisa perhatikan bahwa dunia ini makin lama makin bobrok, makin rusak, saudara-saudara.
makin tidak karuan. Dan dalam kondisi yang seperti ini, saudara, saya kemudian berdoa. Berapa waktu yang lalu saya ambil doa puasa. Tuhan, saya kalau Tuhan izinkan hidup selama beberapa tahun yang akan datang, lalu saya punya 2 anak, kira-kira apa yang Tuhan mau? Dan saya melayani di jemaat SAF ini, kira-kira apa yang Tuhan mau? Yang membawa kita untuk bersama-sama bisa melihat bahwa kondisi yang makin lama makin tidak terkontrol ini, saudara-saudara. Mungkin kita merasa bos pekerjaan kita berjalan dengan baik, tetapi kita lihat bahwa roh ini ada di mana-mana. Saudara, itu sebabnya saya kembali kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi jawaban buat kita. Dan di dalam tahun ini, saudara, ada satu tema yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu tentang kita diingatkan kembali bahwa kita ini adalah gambar Allah. Saudara dan saya itu berharga. Dan bukan hanya diri kita yang berharga, tetapi ketika kemarin saya sudah lama tidak naik motor, saya naik motor untuk potong rambut. Dan setelah potong rambut saya jalan-jalan, saudara. Saya ke motor, saya keliling ke perumahan. Dulu saya biasa melakukan itu untuk melihat situasi, keadaan. Dan satu kali saya melihat ada orang gila. Waktu saya lewati jalan sepi, saya ikut Google Map aja, saya belusuan, dan saya ikut Google Map untuk pulang ke rumah. Lalu saya harus melewati sebuah gang, begitu gangnya sepi. Saya lihat kiri kanan, agak sore kok sudah sepi. Waktu saya jalan ada orang gila yang duduk di samping dan saya lewati, saudara. Dan apa persepsi saya, gambaran saya tentang orang gila itu? Apakah dia orang gila? Tetapi waktu saya kembali merenungkan berapa minggu yang lalu, waktu saya ambil doa puasa, saya lihat orang gila itu, saya berhenti, saudara. Saya berhenti dan saya melihat dia adalah gambar citra Allah, saudara-saudara. Dia adalah precious. Dia juga berharga. Dan waktu saya melihat itu, ada konflik di dalam hati saya. Bagaimana iman saya bisa mengatakan menurut firman Tuhan itu berharga, tetapi pandangan mata fisik saya, jasmani saya melihat untuk dekat dia saja saya takut. Dan saudara, wajahnya, bajunya lusuh, kotor, gelap begitu ya, seperti baju yang lama nggak dibersihkan, debu menempel wajahnya, udah kusam hitam, hanya kelihatan matanya ada putihnya, nggak putih lagi juga, saudara-saudara. Dan ada di bibirnya ini ada beberapa nasi yang nempel, saudara-saudara. Dan waktu saya lihat itu, Tuhan, yang lalu saya merenungkan firman Tuhan dan melihat kabar surat kabar macam-macam tentang betapa dunia ini makin sukar. Tetapi saya harus akui, saya sebagai hamba Tuhan, saya pun yang kemudian melihat orang gila ini, saya pun bisa kehilangan pandangan. Mungkin saya merasa bahwa I'm precious, saya berharga, tetapi ketika saya coba kenakan kepada orang lain, ternyata iman saya tidak mampu menembus mata fisik saya. Berarti iman saya hanya terkungkung, hanya dibelenggu oleh lingkup Kristen saya. Dan waktu saya merenungkan itu, kira-kira apakah Kristus mati bagi saya supaya saya hanya selamat seorang diri atau bersama dengan keluarga, bersama orang-orang yang saya kenal, ataukah sementara saya hidup ada karya Kristus yang lebih daripada sekedar saya diselamatkan. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, kita akan kembali melihat apa rencana Tuhan bagi kita. Bagi saudara-saudara, engkau yang orang muda, engkau punya lifespan lebih lama dari saya, secara kalkulator begitu ya, saudara. Pulsa saudara, voucher saudara sudah masih lama. Saya kurang lebih mungkin beberapa bulan depan saya umur 50, gocap, saudara ya. Wow, waktu saya lihat, jangan sering sebut-sebut umur ya, nanti saya merasa kita kayaknya jaraknya jauh gitu ya. Tapi saudara, waktu saya merenungkan ini, kira-kira apa rencana Tuhan sebenarnya? Kalau kita bicara tentang gereja, tentang kekristenan, apa rencana Tuhan buat kita, saudara? Dan saya mau mengajak kita melihat
desain Tuhan, rencana Tuhan buat setiap kita masing-masing. Apa yang Tuhan rencanakan? Saudara, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, apa sih yang sebenarnya rusak? Waktu manusia jatuh dalam dosa, yang rusak adalah salah satunya adalah gambar Allah di dalam diri manusia. Itu sama seperti kalau saudara yang punya anak, ya. Kalau saudara yang sudah punya anak, mulai punya anak, kenapa sih kita itu sayang anak kita gitu? Atau pertama pada waktu anak itu masih ada di dalam kandungan, apa sih yang kita ingin tahu? Biasanya apa jenis kelaminnya? Itu yang kita ingin tahu. Setelah mulai terbentuk wajahnya, itu ada pertanyaan kedua pasangan ini biasanya orang tua. Apa? Wajahnya mirip siapa? Hidungnya kayak siapa? Kadang-kadang tergantung siapa investasi lebih besar. Dan saudara, saya satu kali anak-anak saya bersama dengan saya kemudian ada yang mengatakan, "Wih, bagus. Ini anak-anaknya seperti Ibu Lili semua." Wih, saya ini tanam modal juga ini, saya bilang. Kemudian saya mengatakan, ya mereka tinggi-tinggi, mungkin seperti Ibu Lili, tapi mesinnya itu papanya. Casing boleh mama, mesin itu papa. Nah, kenapa saudara? Karena sebenarnya kita orang tua, anak-anak kita itu ada gambar diri kita di situ. Itu sebabnya kalau anak kita dipukul, kita sendiri pukul nggak apa-apa, tapi orang lain pukul anak kita yang sakit, saudara. Kita yang sakit. Dan bukannya itu saja, tetapi kalau anak kita kemudian kita marahi anak kita setelah memarahi itu ada feeling tidak enak, ya. Ada feeling tidak enak. Kenapa? Itu ibarat sebenarnya kita sedang merobek foto kita sendiri. Ada sesuatu yang terjadi. Dan tahukah kita, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, perasaan Allah itu seperti apa, saudara? Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, perasaan Allah itu adalah seperti orang tua yang melihat anaknya jatuh, yang melihat anaknya seperti fotonya itu robek. Saudara, foto saya tiba-tiba robek, disobek oleh orang, saya bisa emosi, saya bisa marah. Dan itulah yang terjadi, saudara. Pada waktu saudara manusia jatuh dalam dosa, itu hati Allah hancur seperti kita orang tua ketika melihat anak kita, sekalipun sebenarnya anak kita melakukan sebuah pelanggaran, kejahatan, dan kita berusaha tegas, berusaha marah. Tetapi setelah marah dan tegas kepada anak kita bisa menangis di kamar sendiri. Karena mengapa anak kita bisa seperti itu? Saudara, tahukah kita bahwa hati Allah itu seperti itu kepada kita semuanya? Sehingga itu menjadi sebuah pergumulan Allah dari waktu ke waktu, bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, bagaimana bisa mengembalikan anaknya ini untuk kembali kepada Dia. Dan tidak seperti saudara mudah. Kenapa? Karena anak manusia itu jatuh di dalam dosa. Itulah yang terjadi. Dan waktu saya melihat gambaran kesukaran dunia ini, karena manusia jatuh dalam dosa. Manusia berusaha membangun semua menjadi lebih baik, tetapi faktanya bahwa dosa itu tidak bisa sejalan paralel, seiring. Kalau teknologi maju lalu dosa hilang, tidak ternyata. Tidak. Saudara, pernah ada satu optimisme luar biasa ketika terjadi revolusi industri. Pada waktu revolusi industri terjadi, manusia itu punya optimisme luar biasa. Kemudian mulai diciptakan Apollo, mau pergi ke bulan dan lain sebagainya. Manusia punya keoptimisan bahwa hidup manusia akan jauh lebih baik. Tetapi ketika terjadi perang dunia yang kedua, apa yang terjadi? Manusia disadarkan bahwa sekalipun segala sesuatu menjadi lebih baik oleh karena teknologi, tetapi oleh karena gambar diri manusia rusak oleh karena dosa, itu tidak mengubah bahwa bahkan teknologi justru menjadi alat untuk manusia semakin luas
kerusakannya. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan adalah agar setiap gambar Allah di dalam diri kita itu dipulihkan. Jadi memulihkan gambar Allah di dalam diri kita adalah suatu proses menjadi seperti Yesus. Kalau saudara mengatakan menjadi seperti Yesus itu apa sih artinya? Oh ya, belajar berbuat baik. Oh ya, seperti Yesus memberi. Oh, seperti Yesus memberi makan 5.000 orang. Seperti Yesus. Tetapi sebenarnya apa sih yang dikerjakan? Karena saudara-saudara, kebaikan-kebaikan yang diajarkan di luar kekristenan juga hampir mirip dan sama. Tetapi di dalam kekristenan kita melakukannya dengan iman karena itu adalah proses untuk saudara dan saya, gambar Allah yang rusak itu dipulihkan kembali. Seperti apa? Seperti Yesus. Itu sebabnya kalau kita mengatakan kiranya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, itu bukan seperti sebuah dorongan agamawi di mana kita berbuat baik supaya kita masuk surga. No, saudara dan saya telah ditebus oleh darah yang mahal. Ada keselamatan, tetapi saudara ada PR yang kemudian harus dikerjakan. Kenapa? Karena saudara, pada waktu manusia berdosa, itu yang rusak dua. Yang pertama adalah gambar Allah di dalam diri kita yang rusak. Dan itu harus dipulihkan melalui kelahiran baru, di mana saudara dan saya dilahirkan. Tetapi kemudian itu awal. Dalam proses untuk menjadi dipulihkan gambar diri kita, maka Allah telah memberikan Kristus sebagai model keserupaan dengan rancangan Allah semula itu, saudara-saudara. Sehingga kita berjalan terus menerus diubahkan, ditransformasi untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena itu rancangan yang Tuhan telah tetapkan pada waktu alam semesta ini dibentuk, supaya saudara dan saya bisa bersekutu dengan Dia. Jadi itulah saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melihat penilaian dunia tentang orang yang precious. Apa sih orang yang precious? Dunia menilai seseorang itu precious, itu berharga, karena dia dapat memenuhi keinginannya. Ada di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan itu bukanlah berasal dari Bapa. Saudara perhatikan, kalau apa yang disebutkan ini, itu kalau dipenuhi, itu menurut dunia precious. Oh, kamu hebat. Kalau kamu bisa memenuhi keinginan daging, kalau kamu bisa memenuhi semua yang kamu inginkan oleh matamu, kalau kamu bisa menunjukkan keangkuhan hidupmu, kamu hebat. Kamu disegani. Kamu akan didekati oleh banyak orang. Tapi kalau kamu nggak punya apa-apa itu, banyak orang yang akan menjauh. Saudara, itulah yang precious menurut dunia ini. Dan sangat ironi, kalau saudara dan saya sudah mengenal Yesus, tapi justru itu yang kita kejar. Apa yang precious menurut dunia? Lupa, berarti apakah kita orang Kristen tidak boleh kaya? Bukan. Orang-orang di dalam Alkitab ada orang-orang yang kaya yang dipakai oleh Tuhan. Ada orang-orang yang cerdas, Daniel cerdas dipakai oleh Tuhan. Tetapi bagaimana saudara dan saya bisa hidup dengan value, nilai yang benar itu sebenarnya. Ya. Jangan lupa saudara-saudara, bahwa memenuhi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu menyerang siapa saja, termasuk saya. Karena kita sama-sama masih makan burger, masih makan pecel, masih makan rawon, saudara-saudara. Saudara dan saya masih bisa terkontaminasi oleh penilaian dunia ini tentang apa yang precious, apa yang berharga. Dan ketika gambar diri manusia rusak oleh Allah, rusak dalam diri kita karena dosa, maka yang menjadi gaya gravitasi, gaya
daya tarik kita itu adalah diri kita sebenarnya. Nah sekarang saudara, pertanyaan yang kedua, penilaian Tuhan tentang orang yang precious. Kalau tadi penilaian dunia yang precious, sekarang penilaian Tuhan tentang yang precious. Penilaian Tuhan yang precious itu seperti apa? Yang pertama, Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang precious. Menurut Tuhan, kenapa kita precious? Kenapa manusia itu precious? Karena sama seperti kita, orang tua. Kenapa anak-anak kita itu precious? Kenapa mungkin anak-anak kita bukan anak-anak yang pokoknya anak kita, apapun anak kita, bagaimanapun anak kita itu orang tua belani. Kalau kurang ini, kalau bisa kurangnya ini dia upgrade, sehingga dia tidak lagi seperti itu. Itu pergumulan orang tua. Saya bertemu dengan orang tua yang menangis oleh karena melihat anaknya, anaknya sih kelihatannya baik-baik saja, bisa main dan lain sebagainya, tapi orang tua tahu ada sesuatu yang kurang dari anak ini. Jika dibandingkan dengan anak-anak yang lain, dia menangis, saudara-saudara. Dia bergumul, saudara-saudara. Dan saudara, itu adalah perasaan Allah kepada seluruh manusia. Bahwa manusia itu telah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apapun sukunya, apapun bangsanya, bahasanya, mereka telah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi oleh karena dosa mereka menjadi rusak. Jadi penilaian Allah tentang orang yang precious, siapa orang yang precious menurut Allah? Semua umat manusia ini precious di hadapan Allah. Di dalam kitab Amsal dikatakan, jangan kamu menghina sesamamu. Karena kalau kamu menghina sesamamu, kamu telah menghina penciptanya. Konsep ini itu terus konsisten ada di dalam Alkitab. Kenapa? Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Dan kenapa Tuhan memandang penilaian Tuhan tentang orang yang precious itu yang pertama, yaitu semua manusia, karena semua manusia telah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tetapi rusak oleh karena dosa. Yang kedua, Tuhan menilai manusia yang precious itu. Kenapa? Karena manusia telah ditebus dengan darah yang mahal. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dan kamu warisi dari nenek moyangmu. Ada dua cara hidup yang sia-sia itu. Yang pertama itu memang kadang-kadang itu adalah habit kita, kebiasaan kita. Sia-sia itu apa artinya? Sia-sia itu artinya nggak punya tujuan untuk memuliakan Tuhan. Sesuatu yang seperti kayu bakar yang dibakar begitu aja. Yang kedua, itu terjadi oleh karena kita mewarisi dari nenek moyang kita. Kita mewarisi dari orang tua, dari keluarga, dari orang-orang di sekitar kita. Dan kita telah ditebus dari itu semua, bukan dengan barang fana, tetapi bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Jadi saudara dan saya, kita adalah aset kerajaan Allah karena kita telah ditebus oleh darah yang mahal. Saudara dan saya telah ditebus oleh darah yang mahal. Dan darah yang mahal itu sebenarnya penebusan Tuhan bukan hanya untuk saudara dan saya, tetapi untuk seluruh manusia. Dan pintunya hanya satu, yaitu yang percaya kepada Dia. Sama seperti dokter.
dokter itu menerima semua pasien. Tapi siapa yang akan menerima benefit, menerima dampak? Dia mau minum obat kalau orang itu percaya dokternya, betul kan ya? Kalau saudara, kalau orang itu datang ke dokter tapi nggak percaya dokternya, obatnya pasti nggak diminum. Tapi dokter itu ada untuk semua orang yang sakit, semua pasien. Berapa waktu yang lalu saya ingin periksa di sebuah rumah sakit ya, ingin periksa asuransi saya ikut BPJS ya saudara, jadi saudara mengerti pergumulan BPJS ya. Dan pas itu hari Senin saya belum pernah pergi ke rumah sakit itu. Dan waktu saya sampai di rumah sakit itu, wow, saya tanya satpamnya, ini kok banyak sekali? Oh iya Pak, yang daftar online saja 700 Pak, yang daftar online. Lalu yang onsite, yang on the spot datang ini, wah ini Pak, Bapak lihat sendiri aja. Jadi hari itu pasien antri, ada 1000 lebih pasien antri. Wah saya pikir, dan saudara, sementara saya menunggu, tiba-tiba ada bapak-bapak yang stroke. Udah stroke nih, jadi jalannya agak nyeret-nyeret itu kakinya. Dia udah nunggu lama, katanya dia ngaku bahwa dia sudah dari jam 6 ada di tempat itu. Dan ini sudah jam 11 saudara, wah panas begitu ya. Jadi tempat duduknya ini sudah nggak cukup, ada yang duduk itu di luar berjemur matahari. Saya pikir mungkin seperti zaman COVID waktu awal-awal itu ya, sambil mendapatkan vitamin D begitu ya. Jadi wah, tapi orang yang masuk ke ruang pendaftaran itu, dan dia marah-marah sambil ngomongnya tidak jelas, mulutnya perot karena stroke. Saya dalam hati, wah ini orang tambah stroke ini. Dan dia marah-marah karena dia sudah menunggu lama. Dan satpam hampir bertengkar dengan satpam. Saudara, waktu saya ingat kembali, saudara mungkin tidak merasakan bagaimana pergumulan orang-orang seperti itu. Tapi saya ingatkan, mereka telah ditebus dengan darah Yesus. Kalau mereka percaya Yesus, mereka akan menerima. Dan saudara dan saya precious, mereka semua precious karena darah Yesus telah dicurahkan bagi mereka semua, bagi kita. Itu sebabnya menurut penilaian siapa yang precious, semua precious karena darah Yesus telah tercurah buat semuanya. Dan yang ketiga, Tuhan, menurut Tuhan penilaian siapa yang precious adalah semua orang yang masuk di dalam Kristus. Karena semua orang yang menjadi ciptaan di dalam Kristus ada rencana Allah di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan begini, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saya suka terjemahan Contemporary English Version mengatakan begini, God plan for us, Allah merencanakan bagi kita to do good things, melakukan perkara-perkara yang baik, to live as He has always wanted us to live. Untuk hidup sebagaimana yang Dia selalu rindukan, inginkan untuk kita hidup. Saudara dan saya, kita semua, saudara, entah dalam situasi baik, entah jauh dari Tuhan, bahkan lupa Tuhan. Tapi saya ingin katakan, kalau darah Kristus, saudara sudah menerima Kristus, dan saudara diciptakan menjadi ciptaan di dalam Kristus, saudara dan saya, selalu Allah ingin agar kita hidup sesuai dengan apa yang Dia rencanakan. Itu sebabnya kita berharga, karena siapapun saudara dan saya, ada benih rencana Tuhan di dalam diri kita. Kita berharga. Dan di dalam terjemahan International Standard Version, Efesus 2 ayat 10 mengatakan begini,
For we are God's masterpiece, created in the Messiah Jesus. Karena kita semua adalah mahakarya. Saudara, waktu saya merenungkan kata mahakarya, saudara, menarik ini ya. Kita sudah terbiasa dengan fingerprint yang beda-beda ya. Bahwa sidik jari kita beda. Itu sudah menunjukkan mahakarya. Yang kedua, apa yang beda, saudara-saudara? Wajah kita. Itu sebabnya bisa dipakai di dalam HP untuk unlock HP kita. Foto kita bisa unlock juga ya, karena mirip ya. Apalagi yang beda? Suara kita beda. Ada voice print. Ada voice print. Dan apalagi yang beda? Ada live print. Setiap hidup kita itu memberi dampak kepada orang itu beda-beda. Setiap hidup kita memberi impact itu beda-beda. Ada live print. Nah, saudara-saudara, berarti kalau Tuhan punya rencana itu bukan hanya kayak omongan, alah ini kayak kata-kata dalam gereja begitu ya, saudara. Enggak. Tuhan itu menyebut kita masterpiece, mahakaryanya. Kenapa? Karena setiap kita itu punya print atau bisa fingerprint, voice print, yang terutama live print, yaitu dampak hidup kita yang beda-beda, saudara-saudara, kepada orang lain. Dan itu sebabnya saudara dan saya, kita berharga karena kita adalah mahakaryanya Dia, mahakaryanya Allah. Dan saudara, kalau kita semua adalah masterpiece dan mahakarya, Allah dalam rencananya tidak main-main. Dia punya rencana dengan semua latar belakang, semua apa yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya punya 2 anak saja ya, tidak bisa melakukan banyak perbandingan. Tapi dari 2 anak ini saja berbeda ya. Saudara juga yang satu keluarga pasti juga beda-beda ya. 2 anak ini saja beda ya. Dikandung, dilahirkan dalam waktu yang hampir berdekatan ya, 15 bulan. 15 bulan. Tapi beda, nggak tahu apakah makanannya yang beda juga, satu di Ambon, satu di Filipina, jadi beda makanannya. Tetapi saudara, saya ingin sampaikan, ini menunjukkan bahwa setiap kita itu mahakarya Allah. Dan kalau Kristus mati bagi kita, itu say something. Anak Allah mati bagi setiap kita. Kenapa? Karena memang kita adalah gambar diri Allah. Jadi saudara, hargailah diri kita. Karena Allah menghargai saudara-saudara. Apakah saudara merasakan ini, mengalami ini, bahwa Tuhan memandang kita berharga? Apakah saudara benar-benar memperlakukan hidup kita ini berharga karena Tuhan memandangnya berharga? Ataukah kita seperti harus kejar keras supaya apa yang diomongkan orang itu terjadi dalam hidup kita, sehingga sesudah itu kita baru merasa berharga? Alkitab tidak bicara itu. Alkitab bicara bahwa value, nilai kita itu berharga karena memang Tuhan sejak awal menciptakan saudara dan saya serupa dengan gambarannya. Hanya karena dosa kita rusak. Tetapi itu dibelani dengan anak Allah turun menjadi manusia dan menebus saudara dan saya. Dan itu sebabnya, ku mau sepertimu Yesus. Itu bicara bahwa kita, gambar diri Allah, dipulihkan dari waktu ke waktu, saudara. Dan saya kemarin membaca satu kisah, sebenarnya sosial eksperimen ya saudara. Sosial eksperimen di Washington DC tahun 2007 bulan Januari ya, Januari. Satu pagi di bulan Januari 2007 di Metro Station di Washington DC itu ada seorang pemain biola. Dia masuk, dia ada di stasiun kereta api itu, lalu dia main, saudara. Waktu dia main biola, karena ini jam pagi, rushing, orang pada mau pergi kerja. Ada orang-orang yang melihat sebentar tapi segera pergi.
Dan orang ini main biola selama 45 menit. Dia main biola selama ada anak kecil yang ingin melihat, menikmati permainan biolanya, tetapi karena orang tuanya juga lagi terburu-buru, orang tuanya paksa dia untuk meninggalkan pemain biola itu. Dan menarik, setelah 1 jam, ya dia main 45 menit, tapi dalam sosial eksperimen itu kemudian setelah 1 jam terkumpul uang, ada orang yang ngasih uang. Selama 1 jam itu terkumpul uang $32 US. 32 itu saya hitung kira-kira sekitar berapa? 459 atau 460 ribuan. $32. Dan kemudian hanya 6 orang yang berhenti dan mendengarkan sebentar permainan biola ini. Dan 20 orang tadi itu memberi uang dan terkumpul 32 orang. Dari 20 orang itu ngasih, dipikir pengamen begitu. Itu 20 orang. Jadi total semuanya sekitar 26 orang. Dan ternyata siapa pemain biola itu, saudara? Pemain biola itu dia bernama Joshua Bell. Joshua Bell adalah pemain biola profesional, di mana dia bermain biola pertama kali umur 4 tahun. Dan karir profesionalnya dimulai 14 tahun, usia 14 tahun dia mulai berkarir. 17 tahun, usia 17 tahun dia mulai bersolo karir, umur 17 tahun. Seorang yang cerdas. Dan dia di situ dia memainkan semua lagu yang ternyata di sebuah konser dia mainkan, saudara. 45 menit semua lagu yang dia mainkan di situ, dia mainkan di tempat lain. Itu harga per seat 1 kursi untuk melihat dia, menonton dia $100. $100. Dan menarik, biola yang dia pakai itu ternyata biola yang berharga $3,5 juta, sekitar 50 M. Tapi tidak ada yang berhenti menghargai kan. Dan setelah 1 jam tidak ada orang yang aplaus. Setelah dia selesai 1 jam itu gak ada yang tepuk tangan, 1 orang pun tidak ada. Dari eksperimen ini kemudian disimpulkan bahwa seringkali kita ini tidak punya waktu untuk benar-benar melihat apa yang precious sebenarnya. Karena kita racing. Kita dikejar. Dan termasuk pertanyaannya adalah, sudahkah saudara dan saya benar-benar melihat bahwa keselamatan yang kita terima itu precious? Bahwa itu terjadi oleh karena Yesus Kristus anak Allah telah mati buat kita semua. Apakah itu harus kita jumlahkan dalam bentuk sekian miliar sehingga kita baru melek matanya begitu ya? Saya pikir tidak ada yang bisa menyamai kemahalan darah Yesus buat setiap kita masing-masing. Oleh karena itu, saudara, ambil waktu untuk tahun 22 ini. Kalau Tuhan punya rencana dalam setiap hidup kita, buat resolusi yang mencerminkan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ambil waktu. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta pemain musik datang ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama menyanyikan pujian ini, lebih dari nafasku.
Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan denganku, ya Allah, untuk selamanya. Puji Tuhan. Saudara, saya minta kita memberikan waktu private untuk setiap orang-orang di sekitar kita, di kanan kiri kita. Saya minta saudara tutup mata, karena saya mau mengajak kita untuk kita berdoa. Saya yakin Tuhan ada. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia mengenal saudara lebih dari siapapun juga. Dia tahu apa yang ada di dalam pikiranmu, ada di dalam hatimu. Dan pagi hari ini, sebagai gembala, saya ingin mengajak saudara untuk datang kepada Tuhan. Saya mengajak saudara untuk berdoa supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kalau ada di antara saudara-saudara yang ingin didoakan di awal tahun ini, saya tidak membatasi apapun yang sedang saudara doakan, gumuli, apapun itu. Saya mengajak di awal tahun ini untuk kita berdoa bersama-sama. Silakan saudara-saudara, saya memberikan waktu yang private, pribadi, untuk saudara juga tidak melihat kiri kanan, supaya ada kebebasan di antara kita. Saya ingin, kalau saudara-saudara yang ingin didoakan, saudara boleh mengangkat tangan. Saya mau memakai gereja ini sebagai tempat altar Tuhan, di mana setiap saudara bisa leluasa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ada di antara saudara yang ingin didoakan, saya minta dengan kerendahan hati engkau angkat tangan. Saya ingin mendoakan engkau. Saya mau berdoa buat saudara. Kami mau berdoa supaya saudara benar mengalami Tuhan, mengalami apa yang engkau sedang di dalam doa-doamu, kerinduanmu. Silakan saudara mengangkat tangan. Kami mau berdoa bersama-sama dengan engkau. Kepada terima kasih buat tangan-tangan yang terangkat. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Engkau melihat kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan. Hatimu juga sakit kalau kami jauh dari Engkau. Hatimu juga sakit kalau rancangan-Mu itu tidak terjadi dalam hidup kami. Dan justru rancangan si jahat yang terjadi dalam hidup kami. Sebab Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk dicurahkan darahnya, nyawanya bagi setiap kami. Kami berharga. Dan itu sebabnya setiap kami pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Sebab Kristus sudah mati bagi setiap kami. Dan kadang-kadang ada di antara kami yang sedang melihat rencana itu seperti blur, seperti tidak jelas, seperti bahkan kami melihat masa depan itu suram. Tuhan, kami mau berdoa, apapun yang menyebabkan setiap saudara kekasih kami ini mengangkat tangan, beban-beban atau apapun yang sedang didoakan, dipikirkan, kami mau berdoa, Tuhan, Engkau memberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Engkau memberikan kekuatan di dalam nama Yesus. Dan Engkau juga memberikan penghiburan di dalam nama Yesus. Bahkan Engkau akan memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Dan Engkau akan sedang mengerjakan pemulihan gambar Allah di dalam setiap pribadi mereka. Melalui tantangan persoalan hidup mereka, gambar-Mu akan semakin disempurnakan di dalam diri mereka. Karena mereka akan mengejar keserupaan itu. Mereka akan belajar mengampuni. Mereka akan belajar untuk memberi sekalipun tidak mungkin rasanya bisa memberi. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa,
dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami menyerahkan seluruh kami yang hadir pagi hari ini maupun yang ada secara online nanti Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan menjamah setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kembali untuk Dewi. Shalom semua. Welcome home. Setelah 2 tahun yang kita nggak beribadah bersama, hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah hari ini. Ada rasa sukacita. Hari ini juga saya ada rasa terharu bisa berjumpa dengan kalian semua juga, berjumpa di tempat rumah kita ini di SRR. Nah, sebelum pengumuman, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya minta tolong Rahel untuk bisa pimpin doa persembahan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui firman barusan Tuhan kami dapat meremah Tuhan, bertumbuh Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau memberikan sedikit persembahan Tuhan. Kami berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi Tuhan, bila apapun Tuhan kami memberi Tuhan dengan kelebihan setiap kami Tuhan, kami mau Tuhan bila itu menjadi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya mempersilahkan waktu untuk saudara-saudara bisa melakukan persembahan. Yang pertama bisa ditransfer ke rekening kita, mungkin bisa ditambahkan di layar juga, atau ada bisa di setiap kursi udah ada scan barcode dan nomor rekeningnya. Kalau saudara ingin melakukannya secara manual, saudara juga bisa dibantu oleh usher di belakang, sudah ada amplop, nanti bisa dimasukkan di kotak persembahan yang ada di belakang. Saya persilahkan waktunya terlebih dahulu ya untuk memberikan persembahan. Oke, di hari Selasa kita akan mengadakan Moment of Restoration, akan dilakukan secara hybrid. Jadi saudara yang ingin datang bisa langsung datang ke tempat ini jam 7.30 dan juga akan diadakan secara online. Untuk detailnya akan kita share di Instagram. Di hari Kamis juga kita akan mengadakan KTB. Beberapa KTB juga sudah menjalankannya secara onsite. Jadi kalian bisa hubungi KTB masing-masing. Nah, setelah ibadah hari ini kita bisa mingle dulu. Mungkin tapi kita sarankan untuk tidak berkerumun, bisa di lantai 3 dan juga dipersilakan untuk di lantai 2, jangan terlalu berkerumun. Nah, nanti juga untuk ibadah minggu depan kita encourage ya, kita ingatkan teman-teman juga untuk tetap mengisi formnya sebelum ibadah minggu depan. Sekian pengumuman dari saya serahkan kembali ke Agus. Ya, dan saya juga mengingatkan bahwa pelayanan sudah onsite. Dari tim praise and worship masih membutuhkan tenaga pelayanan, David ya. Jadi terima kasih selama 2 tahun ini saudara-saudara yang tetap setia melihat wajah-wajah yang sama. Kadang-kadang hanya baju aja yang berubah ya. Puji Tuhan, tetap semangat. Dan terima kasih juga saudara-saudara yang tetap antusias di KTB-KTB, hadir dalam KTB-KTB secara online. Wajah tidak terlihat, video off, tetapi kami percaya punya iman saudara tetap ada di sana. Amin. Dan kita bersyukur kembali buat kesempatan untuk kita bisa bertemu sama-sama kembali. Dan mari kita akan isi kesempatan ini untuk memanfaatkan rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita masing-masing. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Setelah kita nggak ibadah lama itu rasanya ada awkward gitu ya, kayak gitu ya, kayak semua pada diam ayem begitu ya. Karena ketutupan masker ya jadi betul juga. Kita ya saya sendiri rasanya kayak gimana gitu ya, tetapi bersyukur melihat saudara di tahun yang lalu sudah ada yang menikah berpasangan, puji Tuhan ya, haleluya. Sebentar lagi saya mau beritahu pengumuman ya, hari ini nggak ada sekolah minggu, tapi sekolah minggu kita itu sudah ada berapa? 17 ya? 17 anak loh saudara-saudara. Wow, luar biasa anaknya siapa aja itu ya. Kita bersyukur Henry menyumbang 3 anak, haleluya. Luar biasa ya. Dalam masa pandemik ada kejutan-kejutan ya, haleluya. Stefan 3 anak, nggak tahu David nanti berapa ya. Oke, jangan takut ya, jangan takut ya. Firman Tuhan mengatakan rambut gugur pun Tuhan tahu gitu. Wah, katanya sekarang membesarkan anak lebih susah ya, lebih susah.
Tapi saudara, saya ingin sampaikan bahwa belajar percaya kepada Tuhan. Kita membuat perhitungan, kita punya perhitungan, tetapi ada waktu di mana Tuhan percayakan itu kepada kita, ya. Dan kalau saudara-saudara tahun ini ada yang rencana mau menikah, kita berdoa ya, Tuhan tolong ya, supaya yang mau menikah siapa ya? Pak, saya mau menikah Pak, bulan Mei. Maybe yes, maybe no gitu ya. Oke, kita doakan pokoknya ya. Kita doakan dan mari kita akan bersyukur bersama, bersukacita bersama-sama, dan kita akan berdoa ya. Kita akan berdoa. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya minta tolong untuk menutup dalam doa, yang bisa berdoa ya. Untuk dalam doa, dan nanti saya akan berdoa berkat buat kita semuanya. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur sekali ya Tuhan, kami bisa ibadah onsite ya Tuhan pada hari Minggu ini ya Tuhan. Hal yang kami rindukan sejak lama ya Tuhan. Biarlah Tuhan dari ibadah onsite ini ya Tuhan bisa berlanjut ya Tuhan ke onsite-onsite berikutnya ya Tuhan. Kau juga ya Tuhan berkati kami ya Tuhan agar bisa menjaga diri kami ya Tuhan agar tidak kena virus ya Tuhan. Yes. Kami biasa sehat-sehat ya Tuhan dan terus bisa onsite terus ya Tuhan. Amin. Bersama-sama dengan rekan-rekan kami ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan setiap mingle kami ya Tuhan. Amin. Biarlah mingle ini bisa benar-benar produktif ya Tuhan. Kami bisa mengencourage satu sama lain ya Tuhan. Kami bisa berbagi cerita ya Tuhan. Kalau kelas satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami begitu berterima kasih dan mengucap syukur atas komunitas ini ya Tuhan. Atas Amin. gereja ini ya Tuhan. Amin. Kami percaya ya Tuhan Kau punya maksud yang luar biasa ya Tuhan. Untuk Amin. setiap individu ya Tuhan. Dan terutama untuk gereja ini ya Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan dengan maksud besar ya Tuhan. Ada rencanamu yang luar biasa untuk XCF ini di Surabaya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah hidupmu hidup yang selalu dipenuhi oleh keantusiasan mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga sekalipun engkau muda, engkau tidak akan dipermudahkan oleh karena kemudaanmu, tetapi justru kemudaanmu akan membuat orang terkagum. Karena di dalam kemudaanmu, di balik kemudaanmu, di situ ada pengenalan Tuhan yang dalam, ada pengenalan Tuhan yang pribadi, dan lebih daripada itu, melalui hidupmu Tuhan akan pakai. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah setiap rencanamu, diberkati studimu, dan diberkati apa yang kau rancangkan di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah melalui itu semua engkau semakin menyadari bahwa hidupmu berharga di hadapan Tuhan, dan setiap orang yang ada di sekitarmu itu juga berharga. Dan oleh karenanya engkau akan menjadi alat Tuhan supaya mereka mengalami keberhargaan di dalam Kristus. Dan diberkatilah setiap hidupmu, dan biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput kita semuanya. Haleluya, amin. Jadikan aku indah yang kau padaku, lihat setiap karyamu di dalam hidupku, ajak berharap hanya kepadamu, pada setia Happy Sunday. God bless you all. Terima kasih.